kembalikan kacamata aku. Ingin dapat kacamata kamu? Temenin aku selesain ronde ini dulu. Kamu yang paksa aku lakukan ini. Ini baru bagus, sayang. Kamu kalah. Bagaimana mungkin? Haoyun juga bisa mengeluarkan naga memuntahkan mutiara. Bukan cuma dadu yang paling atas masih berputar. Malah semua dadu di bawahnya menampilkan angka 1 di atas. Paling banyak cuma seri kok. Benarkah? Bagaimana bisa ini terjadi? Paling banyak cuma seri kok. Benarkah? Bagaimana bisa ini terjadi? Dia malah bisa mengalahkan Nuoi yang peringkatnya 3 besar. Jangan-jangan dia benar-benar. Kamu kalah, kembalikan kacamata padaku cepat. Mari bertaruh sekali lagi denganku. Kak Nuoi, yang kalah harus mau terima kekalahan. Kamu tidak mau bermain curang kan? Ingin dapatkannya? Ambil sendiri kalau mau. Kamu? Serahkan tempat ini padaku, kamu pulang duluan. Soal gerai di Jalan Emas, aku akan minta pengacara Jin yang menanganinya. Terima kasih. Kak Nuoi. Karena bahkan kamu pun kalah olehnya, tampaknya. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup lagi. Aku larang kamu sentuh dia, aku masih belum puas bermain. Serahkan dia padaku. Turnamen poker amal akan aku tangani sendiri. Oak. Jin. Biarkan aku yang bicara. Jin, semalam memang salahku. Memang aku berjudi di kasino keluarga San, tapi ada alasannya kok. Kakak Haoyun, tentu saja kamu punya alasan. Tapi jangan ceritakan padaku, aku tidak mau dengar. Jin, Nona San berkata. Dia bisa beri kita satu gerai di Jalan Emas. Cukup. Kakak Haoyun, bisakah tidak cari alasan buat dirimu yang berjudi? Lagi pula, soal gerai di Jalan Emas, Bos Pengsai sudah bantu aku uruskan. Apa? Kamu lagi cari Bos Pengsai? Bos Pengsai dia bukan orang baik. Jangan sampai kamu ditipu oleh dia. Bos Pengsai baik atau tidak aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, kamu pastilah bukan orang baik. Suatu hari nanti kamu akan jadi seperti ayahku. Begitu kena judi, tidak ada jalan kembali. Jin.
Hello. Saya pengacara janda juang. Di Laiwan pasti kenal saya. Saya tidak perlu perkenalan panjang. Saya datang atas permintaan klien untuk mengantar surat kepemilikan toko di Jalan Jin. Surat kepemilikan kios Jalan Jin. Cepat sekali. Orang ini tidak mirip pengacara. Jangan-jangan palsu? Profesi tidak ada beda tinggi rendah. Siapa bilang pengacara tidak boleh naik sepeda? Ini namanya ramah lingkungan. Kalian level apa ngerti? Benar-benar kios Jalan Jin. Ada apa senang sekali? Bos Pengsai. Tadi ada yang antar surat kepemilikan kios Jalan Jin. Terima kasih, Bos Pengsai. Ini Mak Kessel. Siapa saya ini? Mitra penting keluarga San. Sari kios Kessel bukan APA. Yang janji pasti saya tepati. Toko itu kan saya yang dapat. Kok jadi punyamu? Kios Jalan Jin, kamu yang dapat? Jinjin jangan percaya, dia penipu. Kakak Hao Yun. Sekarang Bos Pengsai. Bantu saya dapat kios Jalan Jin. Kamu bilang dia jahat? Lalu kamu main judi diam-diam itu apa? Jin, Penjudi ya. Wah ini bahaya. Kamu tidak tahu Jin paling benci judi? Orang seperti ini tidak layak kamu perhatikan. Ingat, serahkan ke saya. Jinjin. Penjudi tahu harus diapakan? Kalian mau apa? Jangan pukul dia. Ya apa? Ini untuk kebaikannya, tahu? Kecanduan judi harus diobati. Sekali judi sekali pukul, lain kali lihat dia berani lagi. Bukan begitu. Ayo ikut bos Pengsai lihat. Toko baru kita bagus tidak? Ayo sayang. Saya. Ayo pergi. Pergi. Tunggu saya bawa bukti ke tangan Jinjin. Lihat apa yang dia katakan. Lihat Gon. Ini adalah chip yang kamu tukar dengan restoran kecilmu yang digadaikan padaku. Setelah dikurangi utangmu padaku, sisa ini kamu ambil dulu. Ingat, kalau mau main lagi, datang lagi ke tempatku. Hubungan kita seperti ini, aku juga tidak akan menyusahkanmu, kan? Soal Jinjin, aku akan coba lagi meyakinkannya. Bos Pengsai, aku antar kamu. Hao Yun. Kalau terluka, dikompres es bisa lebih baik. Terima kasih. Sebenarnya Jinjin itu siapa sih buat kamu? Kamu sampai rela melakukan banyak hal untuknya. Mungkin kapal yang kami tumpangi untuk menyelundup terbalik. Waktu itu aku pingsan di pantai. Kepala terluka, tidak ingat apa-apa. Jinjin, meski ditentang Paman Yutian, tetap bersikeras membawa pukulan. Mereka berdasarkan informasi di tiket kapal. Memberi aku nama Hao Yun. Jinjin tidak menganggapku rendah karena aku penyelundup. Pekerja ilegal, dia memberiku makan dan tempat tinggal. Bahkan memberiku upah. Kebaikan hati ini. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Kalau gitu, kamu nikah saja dengannya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Nona San, aku selalu ingin meminta maaf padamu. Maaf, waktu itu membuatmu marah. Tapi aku tetap sangat ingin tahu. Kamu jelas sangat benci judi, kenapa harus cari orang? Untuk ikut turnamen poker amal menggantikanmu? Dia begitu tulus. Kalau ku beritahu isi hatiku, mungkin dia mau membantuku.
Hanya dengan memenangkan turnamen poker amal kali ini, aku baru bisa mengambil kembali hak kelola kasino keluarga San. Sehingga memutus bisnis judi keluarga. Taruhan seorang penjudi bukan hanya uang, tapi juga keluarga dan hidup mereka. Orang tuaku juga. Nona, mobil sudah datang, kita bisa pergi. Beri aku pulpen. Tengan. Ini nomor pribadiku. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. TAPI. Aku sungguh berharap kamu bisa membantuku. Nona, apa kamu agak tertarik pada si bocah nakal ini? Paman Pasha. Kamu tahu kan aku paling benci penjudi. Aku cuma memanfaatkan dia doang. Iya betul, Nona kita secantik ini. Mana mungkin tertarik sama dia kan? Tapi sudah bertahun-tahun nih. Saya belum pernah melihat wanita yang peduli. Nona, kalau cowok ini gak mau nolong kita berjudi, gimana kalau aku cari MU Kun lagi aja ya? Oak. Tapi aku sebenarnya punya cara buat bikin dia mau nolong aku berjudi. Tapi kalau MU Kun mau keluar bantuin kita, kan kita jadi punya 2 jaminan aman kan? Betul. Bagus, selamat. Terima kasih semuanya. Selamat datang dan terima kasih banyak atas kedatangannya. Selamat ya selamat. Semoga usaha selalu maju. Bos Peng Sai. Ayo ke sini. Ayo silakan, berdiri di sini aja. Bos Pengsai. Pak, hari ini Bos Pengsai yang undang kamu datang. Kamu boleh tinggal di sini, tapi nanti setelah upacara selesai, kamu langsung balik ke restoranmu aja, dan jangan ketemu aku lagi mulai sekarang. Kita kan keluarga, apa yang kamu omongin itu gak enak banget. Aku gak bakal lupa apa yang kamu lakukan sebelumnya. Kamu, Jin. kenapa kamu bisa datang ke sini? Alec, Bukan Jin. kangen juga gak boleh, kangen juga salah. Kenapa dia bisa datang ke sini? Dengerin aku kasih tahu. Hari ini adalah hari pernikahan Bos Pengsai dan Jin. Halangin mereka buat deket. Jin, kamu harus hati-hati sama bos Pengsai ini. Dia sama sekali bukan orang baik. Aku punya video sebagai bukti. Bukan ini. Lagi pula toko di Jalan Jin sama sekali gak ada hubungannya sama dia. Dia selama ini bohongin kamu. Apa yang kamu omongin sih? Kamu ini cari masalah kan? Tunggu sebentar. Ini. Bos Pengsai. Kamu malah ngasih chip judi ke ayahku. Bukannya kamu selama ini yang nyuruh dia berhenti judi? Jin, kamu benar-benar percaya omongannya ya? Kok nggak ada suaranya sih? Lupakan, emang dari awal nggak ada suaranya. Tapi itu memang aku, Jin. Itu chip yang aku ambil kembali dari kasino untuk ayahmu. Aku suruh dia pakai chip itu buat bayar utang, berhenti judi. Nggak percaya? Tanya aja. Jamie Chuhan, Bos Pengsai selama ini bantu aku berhenti judi. Jin, bukan begitu. Mereka bohong. Kamu bilang toko ini hasil jerih payahmu. Oke. Gimana caranya kamu bisa dapetin toko ini? Sunny Kian. Aku bantu dia janji kasih ke aku. Nona-san yang terkenal di Laiwan. Kamu anak miskin bantuin dia? Nggak bisa ngibul, jangan maksa. Aku di Laiwan juga orang yang punya nama. Sampai sekarang bisa akrab dengan keluarga San, saling menghormati. Itu juga hasil perjuangan bertahun-tahun. Kamu anak miskin, atas dasar apa? Jangan bercanda. Bercanda. Mending kamu buktiin. Kalau toko ini kamu yang bantu Jin dapetin. Aku nggak ada waktu buat debat sama kamu. Toko ini aku yang ambil lewat investasi. Pemiliknya Jin dan aku. Kalau mau tetap di sini, tunjukin sikap. Bilang sesuatu yang manis. Atau kamu sujud, ketuk kepala ke aku, nanti aku bisa pertimbangin buat biarin kamu tetap di sini. Omong kosong. Kamu bukan pemiliknya sama sekali. Sombong banget sih.
Tangkap. Jangan pukul orang. Jangan pukul dia, nggak usah peduliin. Lepasin dia. Sujud ke bos pengsai, sujud. Cepetan sujud. Sujud ke bos pengsai. Gak apa-apa. Jangan main tangan. Nona-san. Nona-san kok datang? Pasti dia tahu hari ini tempatku buka. Sengaja datang biar Casey selamat. Nona-san, kedatanganmu hari ini bikin toko kecil ini jadi bersinar. Nona-san, kamu datang saja sudah cukup baik. Bawa-bawa banyak hadiah gini, jadi malu aku. Kamu siapa? Aku, Xiaoping Sai. Minger. Ini, Aku datang hari ini untuk kasih dia hadiah. Aku datang hari ini untuk kasih dia hadiah. tunggu dulu, Nona-san, mungkin kamu salah paham. Pemilik toko ini adalah aku. Dia cuma karyawan saya. Nona-san datang. Orang asing macam ini kenapa belum diusir? Aku suruh kamu sentuh dia? Lepasin. Aku bawa hadiah hari ini khusus buat dia. Pam and Pasha. Grubson menghadiahkan Patang Kodak Emas Murni Pembawa Hoki. Satu kapal layar giok hijau kaisar kualitas kaca. Satu pohon uang bertabur permata. Terima kasih. Semua ini aku nggak mau, kamu bawa pulang aja. APA? Kamu gila ya? Enggak. Barang-barang ini lebih mahal dari tokonya. Kok enggak mau? Kamu ayah Hao Jinjin yang pecandu judi, kan? Iya, iya. Sangat malu, ya? Ini punyaku. Iya, iya. Selamat ya. Semoga kamu bisa menjalani hidup baru. Kamu dan Hao Yun yang gunting pita. Kalau aku... Ini... Buka sukses. Bagus. Sukses bisnisnya. Selamat. Selamat, buka sukses. Bisnis lancar. Bisnis ramai. Nona-san. Terima kasih sudah datang ke Gunting Pita Restoran Jinjin hari ini. Membantu jelaskan fakta. Kamu nggak usah terima kasih. Kamu tahu tujuan aku ke sini. Bantuin aku ikut turnamen poker amal. Gimana? Sudah pertimbangkan? Waktu aku bantuin kamu beberapa hari lalu, aku sadar kalau aku jago banget main judi. Kayaknya aku emang dari sononya udah kayak penjudi bejat. Nggak cuma bisa, tapi juga nikmatin banget prosesnya. Aku takut banget jadi penjudi bejat, makanya aku cuma pengen hidup biasa aja. Tolong bawa balik hadiahnya, ini terlalu mewah. Aku nggak pantas nerima, makasih. Nggak tahu terima kasih. Selamat ya, selamat. Om Paca, ayo kita pergi. Oke, ayo. Piukin. Kodok emasku, kapal layar jadeku, pohon permata aku. Kak Hao Yun. Sebelumnya aku salah paham sama kamu. Maaf ya. Kartuku kecil, nggak bisa ikut. Ayah.
Korban selamat ledakan kapal pesiar udah ketemu. Terus ngapain masih bengong? Suruh orang selesain. Aku menang. Kak Haoyun lagi antri makanan di sebelah. Makasih ya. Om Kun udah kasih perintah mati. Malam ini dia harus disingkirkan, dan dia lagi di sini. Nanti, perhatiin baik-baik. Denger enggak? Sayap. Ayo. Bagi kartu. Kalian curang. Bawa aku ketemu MU Kun. Ini dia tempatnya. Bos, lihat deh penampilanku, nggak kayak orang kaya. Nggak perlu sampai bunuh orang buat duit, kan? Masa iya aku tega bunuh kamu? Kamu? Bukannya bos pengsai udah bantuin bayar utang? Kok masih minta duit lagi? Apa sih pengsai nggak pengsai? Kamu pikir bisa kabur dari utang? Dasar pengsai bajingan, nggak ada kata-kata yang benar. Kasih aku sehari lagi, aku cari duit buat bayar kamu. Artinya sekarang nggak ada. Tahan dia. Kamu mau ngapain? Mata kamu bagus nih, cocok buat mata palsu aku. Jangan-jangan. Cewek cari siapa? Dia. Wah, rezeki kamu nggak main-main ya. Kok di sekeliling kamu isinya cewek-cewek cantik semua? Kamu ngapain kesini? Bahaya banget. Aku datang buat taruhan. Menang, langsung pergi. Bukan? Nggak lihat aku lagi sibuk? Cepetan pergi, Mbak. Cepetan. Oke, cepetan pergi. Nanti aku tungguin ya. Cepetan pergi. Pergi. Cewek cantik nggak mau pergi, jangan cari masalah. Lepesan. Tenang, tenang, tenang. Tenang. Sayang, ambil dulu satu. Aku nggak terlalu suka cowok yang bau rokok. Kebetulan, aku juga nggak pernah ngerokok. Cewek cantik. Daripada sama sampah kayak gini, mending sama abang gue. Asal lu jadi cewek abang. Abang jamin lu hidup mewah. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Kalian ini sampah semua. Ditotalin, mungkin nggak seharga satu tangannya dia. Pause. Dasar cewek brengsek, berani-beraninya ngerjain gue. Ini jadi ribet banget. Aku yang halangin, lu cepetan pergi. Bawa orang, baju cewek brengsek ini copotin buat gue. Serang dia. Abis gue puasin dulu, kalian bebas. Cepetan pergi. Bangsat lu. Cepetan pergi. Bangsat lu.
Punya barang bagus gini, kenapa nggak dikeluarin dari tadi? Soalnya aku suka lihat cowok berjuang mati-matian buat aku. Cewek cantik, ini urusan gak ada hubungannya sama lu. Asal lu serahin dia. Gue bisa kasih lu kesempatan. Nggak bisa. Dia cowok gue. Urusan hari ini gue yang urus. Cewek brengsek. Lu kena masalah. Bos gue, Sin Lee, bentar lagi nyampe. Kalian udah tamat. Bos gue dulunya anggota pasukan bersenjata. Dia udah bunuh puluhan orang, pegang puluhan senjata. Kalau sekarang lu turunin senjata, berlutut minta ampun. Gue bisa kasih lu jalan hidup. Bang! Ini dia Amerika. Nggak cuma pinjam uang nggak bayar. Malah mukulin teman kita. Cewek itu pegang senjata, hati-hati. Ini urusan gak ada hubungannya sama dia. Bang, bos gue di sini. Maaf, Bang, gue. Kak Nyoyi. Ini. Kamu adalah... Kak Nyoyi. Aku pernah jadi supir ketua Naiwen. Masih ingat? Sepertinya aku ingat, ayahku memang punya supir namanya Sin Lee. Kakak. Ini. Dasar anjing buta, kakak. Berani-beraninya nagih utang ke Kak Nuoi. Kalau mau mati, ku borokin kepalamu. Chen Ken. Kak Nuoi, aku benar-benar buta. Aku, bukan. Maafkan aku. Anggap saja ini angin lalu. Kakak, kumohon. Aku benar-benar nggak tahu kamu orangnya Kak Nuoi. Aku bukan orangnya. Aku nggak tahu Kak Nuoi orangnya kakak. Dia juga bukan orangku. Jangan tarik celanaku, mau melorot. Sudah, jangan ditarik. Utang judimu nggak usah dibayar, anggap saja hadiah buat kakak. Urusannya selesai, tapi kalian hari ini memukulinya. Harusnya. Aku nggak maksa. Kamu sendiri bilang harus gimana. Ayo cepat. Cepat. Kakak. Kakak jengkon. Susah, terima aja. Sedikit hati, sungguh nggak usah. Nanti kalau butuh bantuan, bilang aja. Uang ini nggak aku terima, kakak. Sudah ya? Sudah, pergi. Cepat pergi. Oh. Pergi sana. Maaf Kak Nuoi. Kacamataku rusak. Malam ini untung ada kamu, terima kasih. Terima kasih banyak. Aku suruh kamu pergi? Kamu mau apa? Barusan aku selamatin nyawamu. Nggak mikir buat balas budi? Balas budi. Mikir apa sih? Aku mau ajak kamu main judi lagi. Mau taruhan apa aja boleh. Jika kamu menang, kamu bisa pergi. Yang lain boleh saja, tapi berjudi benar-benar tidak boleh. Aku sudah berjanji sama Jinjin, tidak akan pernah menyentuh judi. Jinjin. Bagaimanapun juga, terima kasih karena sudah membantu saya keluar dari masalah malam ini. Soal bukan judi, aku akan cari cara untuk menyelesaikannya sendiri. Tolong mulai sekarang jangan cari saya lagi.
Terima kasih. Pria ini sungguh menarik. Jinjin. Kenapa orangnya tidak ada di sini ya? Jinjin. Bukan. Bukankah kamu tunangan Sanikian? Kenapa kamu tinggal di tempat seperti ini? Kamu menguntit saya? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu, Hao Yun. Aku dari kecil sudah dibesarkan di tempat judi. Sudah mulai main dadu sejak umur 3 tahun. Umur 8 tahun sudah main paigowu bersama para penjudi. Dan sampai umur 16 tahun. Tidak ada orang yang bisa mengalahkanku di meja judi. Dan kamu adalah yang pertama, bahkan di depan banyak orang. Jadi aku harus menang kembali dari kamu. ini benar-benar tidak boleh. Aku cuma ingin hidup biasa saja bersama Jinjin. Tidak mau berurusan dengan dunia bawah tanah kalian. Lalu apa hubunganmu dengan Sanikian? Aku tahu sekarang. Di luar kamu terlihat seperti cowok manis yang polos. Tapi sebenarnya di belakang main banyak kan? Ceritakan sama kakak. Selain mereka berdua, masih berapa pacar lagi yang kamu punya? Kakak Nuoi, tolonglah aku. Beri aku pelonggaran sekali ini. Aku dari awal memang tidak seharusnya menang lawanmu. Apa maksudmu? Maksudmu, akulah yang bisa kamu kalahkan seenaknya. Bisa kamu menangkan seenaknya juga? Yang bisa kamu kalahkan seenaknya, kan? Bukan itu yang aku maksud. Aku katakan sama kamu, hari ini kamu harus berjudi mau tidak mau. Aku tidak bisa berjudi. Tidak bisa berjudi, ya? Kalau begitu aku akan buat Jinjin salah paham sama kamu. Aku lihat nanti kamu masih bisa tidak mau berjudi. Apa yang kamu lakukan lagi ini? Aku hari ini akan tidur di sini saja. Jangan ganggu aku. Kamu tidak boleh tinggal di sini. Kalau Jinjin pulang dan lihat kamu tidur di sini, dia akan berpikir yang tidak-tidak dan mengusir saya keluar. Maafkan saya. Kamu mau ngapain lagi? Bukannya kamu bilang takut ketahuan sama Jinjin Emyu? Kalau gitu, kita sembunyi di dalam selimutmu aja. Gak boleh. Tidur sama kakak, malah ngambek. Kamu tahu nggak? Di seluruh Levan, nggak ada cowok normal yang bisa nolak aku. Sekarang aku yang duluan. Malah kamu yang jijik. Aku cuma gak ngerti, kenapa kamu harus bertaruh sama aku? Terus, kamu tahu nggak? Di Levan, aku bertahan pakai 2 hal. 1, keahlian main judi. 2, kekendeken. Dan aku nggak bakal izinin. Ada yang bisa nolak dua-duanya sekaligus. Waduh, Jinjin mau balik. Kakak, anggap aja aku setuju sama kamu, ya? Tolong, sembunyi dulu sekarang, cepetan. Setuju jadi pacarku? Mikir apa sih? Tentu aja setuju buat adu skill sama kamu. Jangan bilang-bilang ke siapa-siapa, ya? Nggak sempat. Kamu sembunyi di kamar mandi dulu. Ah, cepetan, cepetan, cepetan. Kamu tadi udah janji sama aku. Cepat, pegangin yang benar. Jinjin, kamu udah balik? Pintu restoran kamu kok nggak dikunci sih? Bukan? Malam-malam kamu kesini ngapain? Sekarang seluruh Levan udah pada tahu. Kamu Kalen menantu keluarga-san. Main Sandawara. Ya harus lengkap dong. Biar Mopan Bei nggak kayak plester gatal. Nempel-nempel terus sama aku. Terus? Jadi, kamu pura-pura jadi suamiku, pindah ke rumahku. Nggak mungkin.
Aku nggak bakal ninggalin sini. Boleh juga. Kalau gitu, bantuin aku ikut turnamen poker. Dua-duanya aku nggak pilih. Nggak pilih sama sekali? Boleh juga. Kalau gitu, aku tinggalin jejak di sini aja. Biar Jinjin Emu mikir kamu punya cewek lain. Bukan? Kok kalian pada gini sih? Kalian, Enggak. Kamu nggak boleh tinggal di sini. Oak. Kalau dua-duanya nggak kamu pilih, ya aku pulang, ambil balik hak milik restoran ini. Kok bisa gitu sih? Bukannya kamu sendiri yang bilang, kasih restoran ini ke aku? Kok bisa ingkar janji? Aku ingkar janji, kenapa? Bukannya kamu bilang nggak suka barang yang ditaruh-taruhan? Kamu. Kalau nggak ada apa-apa, aku duluan ya. Oke. Aku janji sama kamu. Janji APA? Janji bantu aku judi? Mikir apa sih? Tentu aja pura-pura jadi suami istri sama kamu. Judi jangan dibahas lagi, aku pasti nggak bakal sentuh. Ya udah. Barusan janji judi sama aku, kok bilang nggak sentuh judi? Neo Yi, Ini kan cuma buat ngalahin dia. ngalahin siapa? Udah deh. Kalian mau gimana sih? Hao Yun, kamu beruntung banget ya, tengah malam begini. Ada yang buru-buru mau kencan sama kamu. Nggak takut ginjalnya dicabut? Hao Yun, bukan aku mau ngomongin. Nona San kan anak orang kaya. Mau-maunya minta dinikahin sama kamu. Kamu kan cuma ada Jinjin di hati. Gimana muka Nona San nanti? Terus kamu kan tahu, orang yang dia suka bukan kamu. Masih aja tengah malam nyusup ke rumah orang, kamu. Nggak malu? Siapa bilang aku nyusup? Bilang lagi. Bilang lagi ya, bilang lagi. Kamu nyusup. Udah. Jangan berantem di sini dong, dua kakak. Nanti kalau Jinjin pulang lihat kalian di sini. Gimana aku jelasin? Diam. Kamu bilang, beneran bohong sama dia atau sama aku? Tentu aja bohong sama kamu. Kan dia udah bilang nggak judi. Berani-beraninya bohong sama aku. Aku nggak bohong. Berarti bohong sama aku dong? Aku juga nggak bohong sama kamu. Kamu mainin kita ya? Mau judi sama aku? Atau pura-pura suami istri sama dia? Gimana kalau kita pindah dulu? Nggak boleh. Hari ini kamu harus kasih penjelasan, kalau nggak kami nggak pergi. Kok tiba-tiba kompak banget sih? Jangan nyela, cepetan bilang. Kak Hao Yun, kamu di rumah? Gawat. Ini beneran Jinjin pulang. Gimana kalau kalian sembunyi di kamar mandi dulu? Aku nggak mau masuk. Baiklah, aku setuju sama kalian. Kamu jelasin dulu, setuju APA? Setuju jadi pasangan sama kamu, setuju taruhan sama kamu. Oak, Kayaknya nggak benar. oke jangan ingkar lagi. Oke, cepetan. Kak Hao Yun, Aku ke toilet dulu ya, Jinjin. cepetan. Aku juga mau ke toilet. Aku lagi diare, habis pasti bau. Jangan bersuara. Santai aja, aku tungguin. Maksud kamu apa sih? Nggak ada maksud apa-apa. Nggak kayak orang-orang yang demi tujuan sendiri. Lalu main cara licik, nggak ada artinya. Jangan, orang-orang, bilang aja maksudnya aku. Hao Yun ada di sana, tanya aja dia punya atau nggak. Nggak ada. Dua kakak jangan ngomong. Kalau soal cara licik, tetap kamu yang jago, Sanyikian. Kamu. Aku mohon kalian jangan ngomong lagi. Kakak Hao Yun, Aku. Kakak Hao Yun. Ada apa? Sebenarnya ada satu hal yang pengen aku jelasin sama Kakak Hao Yun. Akhir-akhir ini masih kontak sama Nona San nggak?
Enggak, sama sekali enggak. Sebenarnya yang mau aku bilang, Nona San orangnya baik. Kalau dia ada kesempatan ketemu kamu, kamu harus manfaatkan dengan baik. Iya, Nona San memang baik. Tapi keluarganya bisnis judi, aku tetap harus jaga jarak. Tapi coba pikir, Nona San cuma perlu ngomong. Restoran yang susah payah kita cari. Langsung dia kasih ke kita. Bahkan kasih kita tinggal di rumah bagus di belakang restoran. Orang kelas atas kayak dia. Kita sehari-hari susah ketemu. Jadi, kamu malah harus lebih manfaatkan. Judi itu nggak baik, tapi aku yakin kamu bisa kontrol diri. Nggak bakal kayak papaku. Aku ngerti, Jin. Sebenarnya aku nggak mau judi juga ada alasanku sendiri. Aku akan selalu mendukung keputusan Kak Haoyun. Asalkan ada masa depan yang lebih baik. Kak Haoyun akan selalu ada di sampingku dan membantuku. Benar, kan? Aku cuma punya Kak Haoyun. Kalian berdua, jangan bicara. Suara apa itu? Aku baik-baik saja. Bolehkah aku tanya Kak Haoyun satu hal? Menurut kakak, aku gimana? Bagus. Bagus gimana? Rajin, giat, dan lucu. Kalau cantik, Cantik. kalau dibandingkan dengan Nona San, aku tahu Nona San keluarganya baik dan dia cantik. Kakak masih anggap aku cantik? Tentu saja. Kamu, kenapa teriak-teriak? Aku takut kau tidak percaya. Kalau di antara cewek yang pernah kakak lihat, aku peringkat berapa? Pertama. Jadi aku nomor 2 atau 3? Bukan itu maksudku. Benarkah? Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Suara apa? Tidak ada suara. Ada orang lain di dalam? Tidak ada. Kak Haoyun, kenapa kau mengunci pintu? Kuncinya kayaknya rusak. Aku tidak bisa membukanya sama sekali. Kalau begitu tunggu. Aku cari kunci untuk menyelamatkanmu. Gimana? Cepat cari tempat. Cepatan. Jin masuk, tolong sembunyilah. Tempatnya sekecil ini, gimana kami sembunyi? Kak Haoyun, aku datang. Jin, hati-hati. Hati-hati. Kenapa kau tidak pakai baju? Aku, tadi habis dari toilet agak bau, jadi mandi. Tunggu, aku hampir selesai. Hampir selesai. Sebentar lagi. Hampir selesai. Hampir selesai. Hampir selesai. Sanikian, apa maksudmu sebenarnya? Lalu apa maksudmu? Aku rasa kau tidak hanya ingin dia membantumu. Memenangkan turnamen poker amal, kan? Kau ingin mendapatkan dirinya. Dia cuma seorang penjudi. Kau tahu aku paling benci tipe orang seperti itu. Tapi, burung sejenis berkumpul. Dia pasti cocok dengan seleramu. Jangan-jangan kau juga cuma ingin bertaruh dengannya? Kalau sudah tahu, buang-buang tenaga saja.
Dia milikku. Terima kasih. Aku malah takut dia nempel. Hello Boss Mo. Tuan Mo. Ada kabar dari ketua keluarga San. Katakan. Dia bilang putri sulung keluarga San. Besok akan makan siang di restoran cepat saji. Hal kecil seperti ini tidak perlu dilaporkan. Ya. Suruh dia bertindak? Tidak usah. Suruh dia jadwalkan pertemuan dengan direksi grup untukku. Ketua adalah kartu besar. Jangan sampai saat kritis. Baru ketahuan. Mengerti. Kakak Haoyun, maaf, tadi malam di toilet. Aku benar-benar tidak sengaja. Biar aku bantu oleskan obatnya. Gak apa-apa, tidak usah, aku sendiri saja. Aku, Jin. Jin, Ada. Aku mau bicara soal toko kemarin. Maaf ya, itu cuma salah paham. masalah itu sudah berlalu. Bos Pengsai tidak perlu dibahas lagi. Aku datang hari ini sebenarnya untuk hal lain. Aku juga baru dengar. Ada bos yang sangat-sangat kuat. Akan berinvestasi waralaba di Lewan. Menurutku cocok untukmu. Waralaba? Ayah, Tapi tokoku baru buka, takut tidak sanggup. orang menuju tempat tinggi, air mengalir ke tempat rendah. Nanti kalau sudah gabung waralaba, jadi bos besar. Nikmati arus kas, baru tahu rasanya. Menghitung uang sampai tangan pegal. Benar-benar. Tentu saja benar. Urusan operasi modal kamu tidak usah urus, saya yang tangani. Nanti ketika kamu benar-benar suatu hari, menghitung uang sampai tangan kamu kram. Kamu baru akan berterima kasih kepada saya. Ayo, ambil ini. Malam ini alamat klubnya sudah ada semua orangnya, kamu pasti harus datang. Bicarakan soal kemitraan. Jin jangan percaya dia itu penipu. Dia bilang sudah membayar 3 juta hutang Paman Yukian terakhir kali. Sebenarnya sama sekali tidak dibayar. Saya sebenarnya. Jangan lagi cari Jin mulai sekarang. Kalau tidak, saya akan pukul kamu setiap kali ketemu. Tunggu sebentar Kakak Haoyun. Orang penagih hutang memang tidak pernah datang mencari kita lagi. Kamu malah membela dia? Saya mohon kamu, jangan lagi menghancurkan masa depan cerah Jin. Kamu bilang saya tidak bayar hutang ini, apa ada orang yang datang nagih hutang ini? Itu karena ada orang yang bayarin untuk kita. Kamu tidak akan mau keluarkan Nona San lagi. Jadi tameng kan? Uang ini bukan saya yang bayar. Apalagi kamu yang bayar dong? 3 juta itu tidak ada hubungannya dengan Nona San. Saya juga tidak begitu akrab dengan Nona San. Iya. 3 juta mana? Haoyun, Iya. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Apa kamu kangen saya? Oh iya, saya juga bawa hadiah untukmu loh. Jin, kamu juga ada di sini ya? Wah kok dia datang sih? Bos Pengsai. Ayo kita pergi menemui investor. Baik. Jin jangan ikut dia pergi, dia pasti menipumu. Urusan saya tidak usah kamu urus.
Maaf ya Nona San. Saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Biarkan Hao Yun yang melayani kamu. Saya pamit dulu Nona San. Jin Jin. Nona San, saya masih ada urusan. Apapun itu kita bicara besok. Hao Yun kamu tunggu sebentar. Hao Yun, kamu hari ini kita dan bujuk Jin balik. Bagaimana dengan besok? Luza. Dia punya ambisi untuk naik ke atas. Kamu tidak mungkin melindunginya selamanya. Tapi asalkan kamu menangkan pertandingan untuk nona kami. Kamu adalah ambisinya. Jin Jin tidak perlu lagi berurusan dengan orang seperti Peng Sai. Paman Pasha. Biarkan dia pergi. Ya. Kenapa tidak ada orang lain? Masih awal, dan bos besar suka datang terlambat. Jin Jin, kamu tahu kenapa aku sangat peduli dengan urusanmu? Karena aku sudah lama menganggapmu sebagai istriku di masa depan. Bos Peng Sai, Anda bercanda saja. Aku tulus padamu, Jin Jin. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Apakah kamu tidak mengerti perasaanku sama sekali? Tidak. Bos Peng Sai. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku ambil sebotol anggur. Kamu santai saja. Maaf ya. Peng Sai. Tunggu sebentar, masukkan ini ke dalam anger. Bawa ke kamarku. Aku beritahu, nanti apapun yang kamu dengar. Jangan ganggu aku. Man. Jin Jin, cepat ikut aku, cepat. Lepaskan. Kenapa ikut aku? Pergi cari Nona San MU. Tidak ada waktu menjelaskan, cepat ikut aku. Kamu dalam bahaya, aku baru lihat dia menaruh sesuatu di minumanmu. Sudah kukatakan, urusanku tidak usah kamu urus. Ada APA? Jin Jin, ayo pergi. Kamu ngapain? Lepaskan tangan kotormu. Lepaskan. Apa dia mengganggumu lagi? Sekarang kamu pergi dari sini, dengar? Penjaga. Kenapa aku harus pergi? Aku kesini untuk belanja, tidak boleh? Belanja? Aku tidak salah dengar? Kamu kesini untuk belanja? Satu botol anggur di sini, harganya puluhan ribu dolar. Kamu kerja keras sebulan, bisa beli setengah botol? Dan lagi, klub ini sistem keanggotaan. Bagaimana kamu bisa masuk? Aku ingat. Teman kita ini, pekerja rendahan. Yang paling jago ya urusan curi-curi begini, kan? Dengar ya, minggir sana kalau enggak. Aku suruh satpam bawa lu ke kantor polisi, tidur beberapa hari. Siapa yang masuk bui, belum tentu. Jin Jin, aku baru lihat dia suruh orang kasih obat ke minumanmu. Dia mau celakain kamu. Nggak ada itu, Jin Jin, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Nggak mungkin. Sekarang aku minum, biar lihat dia beneran kasih obat apa enggak. Kalau nanti aku pingsan atau ada apa-apa, jangan pedulin aku, buruan pergi. Ini gimana bisa?
Aku kan jelas-jelas lihat tadi. Kamu pikir aku kayak kamu? Orang yang pikirannya kotor gitu? Kayaknya kamu cuma mau numpang minum di sini, kan? Dengar ya Jin, orang ini jahat banget. Aku yang usir dia buat kamu. Buang dia keluar. Jin, percaya sama aku. Aku benar lihat tadi, dia kasih obat ke minumanmu. Jin, cepetan pergi. Boleh sajikan minumannya. Gimana nih orang? Kubur aja ya? Dasar capek lu, buang aja ke laut, kan lebih cepat. Buruan. Iya juga ya. Tunggu dulu. Nona-san. Orang ini aku yang urus. Ini perintah bos pengsai biut kami yang urus. Aku bilang orang ini aku yang urus, mana kata yang nggak jelas. Nggak berani. Aku pergi dulu. Nona-san, lepasin aku. Aku mau cari Jin. Aku. Mau aku lepasin? Boleh, tapi hitung kamu utang budi sama aku. Oke. Cepetan. Kill your sini. Makasih. Jin, jangan sampai ada apa-apa ya. Kak Nyoyi. Lokasi kasino bawah tanahmu susah banget dicari. Dengar ya, orang itu harus hilang dari Levan. Nggak peduli dia jadi makanan ikan di laut, atau gemukin di gunung. Boleh aja. Siapa yang lu maksud? Yang aku maksud buruh namanya Haoyun, bukan. Jangan pura-pura nggak tahu di sini, dulu kan kamu yang mau jagain dia. Nggak boleh aku sentuh dia. Sekarang dia lagi akrab banget sama Sanikian. Kalau begini terus, aku bakal dipecat dari Sun Group. Lihat, Kak. Begitu aku berhasil menguasai Sun Group, aku pasti akan menepati janjiku seperti sebelumnya. Dan kasino akan kuserahkan pada kakak untuk dikelola. Kalau kakak mau melindunginya, ya bantulah aku berteman dengannya. Boleh juga sih. Ayah. Sekarang si bocah itu lagi membangun hubungan dengan Sanikian di klub. Asal kakak bantu aku merebutnya. Janji yang pernah kuberikan padamu, aku pasti tepati. Tuan Mo Pambai. Aku selalu kira kita hanya mitra kerja. Ini maksudnya kau mau mengajari aku? Enggak, Kak. Mana berani aku. Kalau gitu, Kak. Kakak minum dulu, aku nggak ganggu. Kenapa disobek? Bos, kan katanya nggak mau pergi? Sekarang kau juga mau mengajari aku? Nggak.
Oke, ayo, ayo. Bos Pengsai, aku beneran gak kuat minum lagi. Gak apa-apa, minuman ini emang gak enak. 1 gelas kecil terakhir, ya ayo. Ayo, Jin Jin, semangat. Bagus. Keren banget. Gimana rasanya? Jin Jin. Mereka mana? Cowoknya muntahin baju cowoknya terus kabur. Cowoknya kabur juga nggak kasih tip. Maaf, aku nggak enak banget. Itu, Bos Pengsai. Ada urusan di rumah, aku duluan ya. Jin Jin. Sekarang kamu tenang kan? Hao Jinjin udah pulang ke rumah. Mau kemana? Pulang. Baru aja berhutang budi padaku, udah mau kabur? Nona San, aku udah bilang berkali-kali. Aku gak mau ikut acara amal apapun. Tahu. Tapi kamu nggak bisa pergi gitu aja. Terus mau gimana? Setidaknya temani aku minum segelas. Tinggalkan 2 botol anggur ini, lalu kamu menghilang. Oke. Ini langsung menghilang. Kamu mengikutiku seharian ini. Sebenarnya ada apa? Ini untukmu. Semalam saat mencarimu, kulihat kacamatamu rusak. Pagi ini tadinya mau kuberikan, tapi kamu malah kabur. Kacamata ini jangan dipakai lagi. Lensa kontak mungkin lebih praktis. Ucapan terima kasih simpan saja di hati. Cepat ambil. Terima kasih. Kamu bilang waktu itu, ingin mengambil alih pengelolaan kasino keluarga. Lalu memutuskannya, karena apa? Karena judi. Aku kehilangan keluargaku. Aku mau satu lagi. Mau beli satu lagi? Baiklah, Papa baik sekali. Seneng. Berdiri. APA, keluarkan uangnya. Baik, ini semuanya untukmu. Jangan sakiti keluargaku. Aku pinjam uang, bukan merampok, aku langsung pergi ke kasino. Kalau menang, akan kembalikan pokak dan bangganya. Tidak apa, tidak apa. Lepaskan kelangnya. Cepat, baik-baik. Semuanya untukmu. Cepetan. Sakit. Jangan sakiti anakku. Isi penuh. Anggur ini kok agak familiar ya? Kamu bilang apa? Ini baru anggur yang dibubuhi obat oleh pengsai. Anggur yang kamu minum tadi dibubuhi obat. Dibubuhi obat? Jangan-jangan racun. Cepat muntahkan.
Aku juga nggak bisa muntah. Jorok tenggorokan, jorok tenggorokan. Nggak bisa, aku nggak tega. Kalau gitu, aku saja. Lepas, lepas, lepas. Jorok tenggorokan juga nggak bisa. Terus gimana dong? Ada ide. Kuat-kuat. Aku sekuat ini, kamu tahan gak? Jangan berhenti. Baik, aku datang. Pasangan mesum. Lanjutkan. Tasku mana? Beijing Gan. Apa yang kau lakukan? Jia Permanta. Seharusnya aku yang bertanya, apa yang kalian lakukan? Aku sedang menggunakan metode Heimlich untuk membantunya muntah. Kamu. Kau pikir aku bodoh? Itu udah Heimlich. Untuk mengatasi sumbatan saluran napas. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku cepat. Jika dia tidak segera muntah, akan terlambat. Berani-beraninya kau sentuh dia lagi. Percaya tidak aku akan patahkan tanganmu? Kok tiba-tiba panas sekali? Panas. Aku mau lepas baju. Nona San, jangan, jangan. Tidak boleh, tidak boleh. Aku mau lepas baju, tidak. Apa yang kau lakukan? Aku mau cium. Cepat pegang dia. Aku akan ikat dia. Cepatlah. Aku mau peluk. Aku hampir tidak kuat menahan. Capek. Kenapa setiap ketemu kalian selalu ada masalah? Dia kenapa? Kerakinan? Dia minum yang sudah dibubuhi obat. Minuman keras. Ini selesai. Panas sekali. Jangan pegang aku. Aku mau. Tidak, tidak, tidak. Minggir sedikit. Benar-benar tidak bisa. Jangan lepas bajuku. Peluk. Jauh-jauh dariku. Aku mau peluk. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau cepat. Kakak Haoyun. Jin Jin. Sudah, sudah. Aku benar-benar bodoh. Aku pikir kau di luar hanya punya satu wanita. Jin Jin, kamu datang tepat waktu. Aku sangat membutuhkanmu sekarang. 2 masih kurang. Jin Jin, jangan pergi. Aku benar-benar butuh kamu. Bangsat. Xiao Peng Sai. Aku menyuruhmu menemui Hao Jinjin untuk memperkenalkan investor. Bukan untuk main-main dengan cara kotor seperti ini. Nona San. Menurut saya, Anda mungkin sedikit salah paham. Anda tahu karakter saya, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti memasukkan obat ke dalam minuman orang lain, kan? Minum 1 gelas sebagai hukuman diri. Bos Peng Sai, jangan salahkan saya yang tidak mengingatkanmu. Di antara ketiga gelas anggur ini, hanya 1 yang tidak diberi obat. Jika kamu kurang beruntung, Lehate Khan. Hanya dia yang bisa memberimu penawarnya. Aku. Bukan aku.
Pernahkah kamu melihat wanita ini? Jika kamu melihatnya, kamu harus memberitahu kami. Ayo pergi. Seharusnya dia itu. Jin, apa yang kamu lakukan ini? Kamu pergi saja. Tinggal di rumah wanita lain saja. Kenapa kamu harus pergi ke acara minum bersama Pengsai? Kamu masih tidak jelas orang dia seperti apa? Tapi sekarang aku sangat jelas orang kamu seperti apa. Ini stocking yang saya temukan di sofa tempat tidurmu. Dari toko kumain sampai ke ruang karaoke. Kakak Haoyun, kamu benar-benar main banyak hal ya? Bukan. Dan juga, tadi malam sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan. Mereka keracunan obat bius, aku sedang menolong mereka. Kamu malah memberi mereka obat bius? Bukan, obat bius itu untukmu. Apa? Bukan, itu Pengsai yang mau memberimu obat. Tapi entah kenapa malah diminum oleh mereka. Lagi-lagi bos Pengsai. Kakak Haoyun, kenapa kamu selalu menargetkan bos Pengsai? Jika kamu bisa memberikan bukti seperti waktu lalu, aku akan percaya padamu. Oke, tidak ada kan? Keluar dari toko sekarang juga. Kenapa kamu masih bertahan di sini tidak mau pergi? Ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Itu harus tanya dia. Nah, maafkan ayah. Ayah kalah lagi habis semua. Aku mohon kamu tolong aku. Saudara Haoyun, tolong aku juga. Aku mohon kalian. Bukannya kamu sudah bilang akan berhenti berjudi? Maaf ayah salah sama kamu. Cukup. Haoyukian, aku sudah susah payah meninggalkanmu dan memulai hidup baruku. Kenapa kamu harus datang dan merusak segalanya? Sudah kujelaskan dengan jelas, aku sudah putus hubungan total denganmu. Bahkan jika kamu mati di luar sana, kali ini aku pasti tidak akan menolongmu. Nah, dengar ayah bicara, semuanya adalah kesalahan ayah. Ayah ini bajingan. Tapi kali ini, ayah benar-benar sudah sadar. Aku mohon kamu tolong aku kali ini, cuma sekali ini saja. Aku jamin setelah ini, aku tidak akan berjudi lagi. Semua uang akan kuserahkan ke kamu untuk diatur. NAK. Baiklah saudara Haoyun, akulah yang menolongmu. Akulah yang menampungmu. Apa kamu lupa? Aku mohon kamu tolong aku. Mohon bantu aku. Mohon Jin, tolong aku. Aku mohon kamu, aku benar-benar tahu aku salah. Sudah. Main bisa main, gaduh bisa gaduh, dia kan tetap ayahmu. Cepat bawa 200.000 dolar as ke alamat ini untuk menebusnya. Kalau tidak aku akan menusuk ginjalnya. Ayo pergi. Bunuh saja dia olehmu, aku tidak akan mau datang menebusnya. Kenapa kamu belum pergi? Pergi dari sini. Bagaimana kalau aku coba pergi saja? Melihat apa bisa menyelamatkan Paman Yukian keluar. Kamu pergilah. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku juga tidak mau menyelamatkannya. Lagi pula dia pernah menolongku. Aku harus membalas budi ini. Bos, ada orang yang mencurigakan di luar kasino. Sirataken. Kamu datang ke sini mau apa? Aku datang untuk menukar Paman Yukian. Kamu lepaskan dia, aku yang jadi jaminan di sini. Anak muda. Kami ini buka kasino, bukan jual manusia. Tapi Paman Yukian sudah tua. Badannya sudah lemah banget, ginjal tua dia itu. Bukannya menipu konsumen? Lebih baik beri aku beberapa hari untuk mengumpulkan uang. Lepaskan dia saja. Melepaskan dia boleh saja. Tapi ginjalmu harus jadi taruhan dengan kami.
Kalau menang, aku akan lepaskan orangnya. APA. To cut. Oke, aku bertaruh. Bagus. Kita bertaruh yang sederhana saja. Tebak ganjil atau genap. Ambil segenggam biji bunga matahari. Tebak apakah jumlah bijinya ganjil atau genap. Kamu bisa rasakan beratnya dulu sebelum memasang taruhan. Dari berat cangkir dadu dan biji bunga matahari, kamu bisa menentukan jumlah bijinya. Ini tidak sulit sama sekali. Cangkir dadu beratnya sekitar 45 gram. Satu biji bunga matahari beratnya sekitar 0,25 gram. Delapan butir. Bagaimana? Tebak ganjil atau genap? Genap. Kalau begitu kita buka sekarang. Tujuh butir. Ganjil. Tidak mungkin. Beratnya persis 8 butir, kamu curang. Anak muda. Kamu baru pertama kali ke kasino. Kasino adalah tempat orang curang. Bawa dia ke sini dan potong ginjalnya. Kamu curang. Tunggu. Mari bertaruh sekali lagi. Apa lagi yang bisa kamu pertaruhkan? Aku masih punya jantung, hati, limpa dan paru-paru. Beranikah kamu bertaruh? Ginjalku. 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 Ginjalku itu milikku. Ayo pergi, ginjalku. Maaf ya, peralatannya agak sederhana. Jangan diambil hadiah. Bagaimana, masih mau bertaruh? Masih. Kamu tahu jelas kita curang. Kenapa masih mau bertaruh? Bagaimanapun juga. Paman Yukian pernah menyelamatkan nyawaku. Meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku tetap akan bertaruh kali ini. Bagus. Kuberikan kamu kematian yang cepat. Aku tebak ganjil. Kamu anak muda yang cukup cerdas. Tapi kamu masih terlalu muda. Aku pasti menang kali ini. Di dalam kasino, kala dan menang. Ditentukan oleh bandar. Benarkah? Kalau begitu beranikah kamu menambah taruhan? Jika aku kalah, organ berharga di tubuhku bisa kamu ambil semuanya. Jika aku menang, aku ingin pulang dengan selamat bersama Paman Yukian. Anak muda, aku salut dengan keberanian dan sikapmu. TAPI. Kamu pasti akan menyesali kelancangan dan kebodohanmu. Dan membayar harganya. Sayangnya, belum ada yang pernah mengalahkanku di kasinoku. Mengalahkanku. APA. Ini. Aku tahu caramu curang. Ada timbangan di meja. Kamu tahu jumlah biji kuaci dari beratnya. Dan salah satu bijinya ada magnetnya. Kamu pakai cincin magnetmu untuk mengatur jumlah bijinya, ganjil atau genap. Tapi tadi jelas ada 7 biji. Kenapa sekarang cuma tinggal 1?
Kalau aku tidak pindahkan bijinya ke bawah cawan, mana mungkin kamu terjebak? Hebat. Bisa memindahkan barang dari jarak jauh di depan semua orang. Gerakannya cepat sekali. Pantas saja murid Dewa Judi, jari emas. Aku kalah, aku terima. Maksudmu apa? Ini 200.000 dolar yang kamu menangkan tadi. Aku tidak mau uang. Aku mau Paman Yukian pulang. Poudou. Kamu selamatkan dia kali ini. Lain kali dia akan judi lagi. Aku sarankan ambil uangnya saja. Jangan buang-buang uang untuk penjudi bejat ini. Aku tidak mau uang ini. Aku mau Paman Yukian pulang. Jujur ku beritahu, ginjalnya sudah ada pembelinya. Jadi salah satu dari kalian berdua harus tinggal. NAK. Aku tanya sekali lagi, terakhir kali. Kamu ambil uang dan pergi. Atau tetap minta aku bebaskan dia? Ada APA? Terburu-buru panggil aku ke sini, kenapa? Jangan nangis. Bos Pengsai, tolong bantu aku. Kakak Haoyun pergi menebus ayahku. Tapi mereka berdua sampai sekarang belum kembali. Bisa tolong carikan orang untuk menyelamatkan mereka? Tenang dulu, jangan nangis. Ayahmu pasti akan diselamatkan. Kalau Haoyun ini, bisa juga. Benarkah? Jin. Bertahun-tahun lalu, ayahmu pernah berjanji padaku. Kamu lihat, bagaimana kalau menikah denganku? Bos Pengsai, kami selalu menghormatimu. Tapi, Jin, ada hal yang harus kamu pahami. Apa kamu mau hidup seperti ini selamanya? Setiap hari cemas, akhirnya uang yang terkumpul tak banyak. Ikut aku. Bersamaku, aku jamin kamu hidup enak. Bagaimana? Pas. Bos, setuju kan? Kamu pikir-pikir. Ini. Bos Pengsai, Anda benar-benar mau pergi? Cuma beberapa sampah, kasih uang saja selesai. Yang lain masih kasih muka padaku, tapi, aku dengar yang menculik itu. Siapa? Dia. ada apa? Uang tunai, butuh waktu untuk menyiapkannya. Bos Pengsai urusannya pasti aman. Sudah Scan? Aku kasih kesempatan sekali lagi. Lepaskan Paman Yukian. Baik. Lepaskan Hao Yukian. Kasih juga uang jual ginjalnya. Sayap. Kalau begitu, ginjalmu yang tinggal. Bukan. Kalian ini kurang profesional banget. Masa obat bius saja tidak pakai? NAK. Kamu setia, punya nyali, dan cerdik. Memang layak jadi menantu keluarga kami. Menantu lagi.
Haoyun, kamu baik-baik saja? Ayah, jangan ikut campur. Kamu anakku, urusan pernikahanmu. Aku sebagai ayah bisa tidak peduli? Adik, aku suka padamu. Jadilah menantu keluarga Newen. Bukan? Kalian ini sebenarnya maunya apa? ITU Hao Yuqian. Tidak terlalu baik padamu. Lingkungan keluarganya juga buruk. Hari ini keluarga Newen datang untuk menjadikanmu menantu. Kenapa harus kembali lagi, hanya untuk jadi pesuruh? $200.000 ini. Anggap saja sebagai tebusan atas kebaikan keluarganya padamu. Ayah, Paman. Maaf, aku tidak bisa menjadi menantu di keluargamu. Jan Gon kurang ajar, anak muda. Aku tanya sekali lagi. Putriku, kau mau menikahinya atau tidak? Paman, aku ini orang yang kehilangan ingatan. Bagaimana kalau tunggu sampai ingatanku kembali? Baik. Kalau tidak mau menikah, bunuh saja. Paman, ayah, siapa yang berani sentuh orangku? Non, jangan terburu nafsu. Kita datang untuk bernegosiasi. Datang ke wilayahku untuk mengancam? Sun Ichian, kau gila ya? Kemarin kita baru saja berhubungan intim. Jadi hari ini aku agak panik ingin menyelamatkan suamiku. Mohon maaf, Ketua Newen. Kau ini anak TK ya? Kalau menurut hitunganmu, Sam Lamja juga menyentuhku. Berarti kita juga suami istri, dong? Non, meskipun kau benar-benar suka pada si brengsek itu, kita tidak perlu melawan keluarga Naiwan. Mereka panggil kalau kau bersenjata. Keluarga San masih perlu takut pada mereka. Keluarga San sudah merebut bisnis kasino kami. Sekarang mau merebut menantu juga? Ketua Naiwen, salah paham, salah paham. Anak muda pacaran, tidak seserius yang paman katakan. Baiklah, bagaimana kalau hari ini kita putuskan saja? Biarkan Haoyun sendiri yang memilih. Lihat dia mau pilih keluarga Naiwen atau keluarga San. Bagus. Yang kalah harus mundur sendiri. Setuju. Berdiri. Pile. Hari ini harus pilih salah satu. Ayah, Suamiku. kamu siapa? Apa yang terjadi sekarang? Ini suamiku, Yu Haoyun. Bulan lalu kita terpisah karena kecelakaan laut. Bukan, sepertinya aku tidak mengenalmu. Suamiku, kenapa denganmu? Suamiku, jangan nakut-nakuti aku. Aku istrimu Xiaozhi, loh. Kenapa kamu bisa lupa sama aku? Ini putri kita Lele, loh. Lihat foto ini. Kamu lihat. Ini foto kita, loh. Akhirnya kita menemukanmu, suamiku. Ayo kita pulang bareng, ya? Kamu benar-benar istriku? Lele, ajak ayah pulang bareng. Ayo jalan. Suamiku, ayo kita pergi. Tidak, Kamu mau kemana? dia belum memilihnya. Dia sudah punya istri, jangan malu-maluin di sini lagi. Nona, ada masalah buruk. Ada kejadian di perusahaan, kita harus segera kembali. Terima kasih atas kasih sayang para paman dan om sekalian. Saya yakin saya bisa memimpin perusahaan ini menuju kemakmuran yang lebih besar.
Qian. Kenapa kamu bisa ada di sini? Aku juga tidak terlalu tahu. Aku juga baru saja dipanggil oleh pengacara Jin. Hari ini, rapat umum pemegang saham tiba-tiba melakukan pemungutan suara. Diputuskan secara mendadak bahwa Mo Panbei menjadi ketua dewan sementara grup Sun. Ini tidak benar kan? Mo Panbei, saya benar-benar meremehkanmu. Saya cuma tidak di perusahaan beberapa hari saja. Kamu malah sudah menguasai seluruh dewan direksi. Bukan budget Qian. Kamu lihat, kan ini keputusan dewan direksi. Saya juga tidak bisa menolak. Maaf sekali. Tuan Mo tidak perlu menyesal. Sebenarnya kamu punya hak untuk melepaskan jabatan ketua sementara ini secara sukarela. Kalau kamu mau, saya bisa proseskan dokumennya sekarang. Tidak usah repot. Henggak Jin, duduk, silakan duduk. Baik. Saya rasa saya lebih baik mengikuti keputusan para paman dan om sekalian. Betul-betul pandai berpura-pura. Qian. Aku tahu kamu mau lewat turnamen poker amal akhir bulan. Dapatkan izin operasi kasino untuk menguasai seluruh kasino. Tapi aku punya kabar buruk yang harus kukatakan padamu. Aku sudah mengirim orang untuk menemukan keberadaan Raja Judi MU Kun. Bahkan Dewa Judi pun tak bisa mengalahkannya. Sekarang, kamu sama sekali tidak punya peluang menang. Aku sudah mengirim orang untuk menemukan jejak Kaisar Judi MU Kun. Bahkan Dewa Judi pun tak bisa mengalahkannya. Sekarang, kamu sama sekali tidak punya peluang menang. Keputusan terbaikmu sekarang adalah menikah denganku. Masih terlalu cepat untuk menentukan siapa yang menang. Meski kamu jadi direktur utama, jangan lancang padaku. Karena aku Marga Sun. Ini adalah grup Sun. Nona, jangan minum terlalu cepat. Mo Panbei yang luar biasa. Dulu aku benar-benar meremehkannya. Hammond Pasha, Ya, tolong selidiki sirang wanita bernama Xiaoji. saya pa? Wanita yang membawa kabar Haoyun hari ini. Nona, ada sesuatu yang ingin kukatakan, tapi mengganggu rumah tangga orang lain. Jangan berpikir macam-macam. Aku punya rencanaku sendiri. Cepat pergi. Baik. Benar-benar Naiwen, ya. Jangan bercanda. Kakak yang satu ini bukan lawan kita. Bicarakan ini lain kali. Jin ITU. Aku sudah telepon, kusuruh mereka melepaskannya. Aku duluan pergi. Bos Pomsai, kamu tidak boleh pergi. Kamu harus membantuku. Aku sudah berusaha keras membantumu, Jin. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersabar sedikit lagi. Tunggu sebentar lagi ya. Tunggu sebentar. Aku. Cepat tidak? Aku baru saja mengirim orang mengantarkan pesan. Paman sudah pulang sendiri, kan? Kakak Haoyun? Di mana dia? Aku tidak melihatnya. Masa sih? Dia kan jelas-jelas. Jin. Seorang karyawan biasa, dia bisa menyelamatkan ayahmu? Hal-hal seperti menyelamatkan orang dari kesulitan. Hanya bos Pengsai yang bisa melakukannya. Dan ku bilang, Jin, masalah terbesarmu adalah terlalu baik hati. Kamu selalu menganggap orang lain sama baiknya sepertimu. Ini tidak boleh. Bos Pengsai. Saya sangat berterima kasih padamu, Bos Pengsai. Terima kasih banyak. Bos Pengsai kebetulan ada di sini. Hari ini tolong jadilah saksi untukku. Haoyu Qian. Hari ini saya minta orang tolong menyelamatkan hidupmu. Itu sebagai balasan atas kebaikanmu yang membesarkan saya. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apapun. Saya Hao Jinjin tidak punya ayah seperti kamu lagi. How APA yang kamu katakan? Saya katakan kita putus hubungan ayah dan anak.
Mulai sekarang kita tidak akan bertemu lagi selamanya. Aku. Hari ini aku akan pukul kamu sampai mati. Silakan pukul. Baik, ini salahku sendiri.